Tuhan, Engkaulah yang layak terima pujian, Engkaulah yang layak terima sembah kami. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami bersekutu, kami bersatu hati, maka Tuhan melawat setiap kami, Roh-Mu berkarya atas hidup kami masing-masing. Sehingga hari ini, pagi ini bukan hanya sekedar ibadah doa pagi online yang kami biasa ikuti setiap hari, tapi pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan Tuhan bagi kami. Sebab Allah bertata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kami bangga, kami punya Yesus. Sampai hari ini segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Bapa, betul, dalam mengiring Tuhan kami banyak tantangan. Dalam kami mengiring jalan Yesus ada begitu banyak persoalan yang harus kami hadapi. Tapi kalau kami masih ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Allah yang mampukan kami, Allah yang menopang kami, Allah yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani hari demi hari, sehingga kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur umat-Mu di rumah kami masing-masing datang menyembah Tuhan. Kami memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya akan kami jalani hari ini bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan kemenangan buat kami. Kami rindu firman-Mu ya Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga tatkala dalam setiap pembelajaran firman Tuhan ada rema yang kami dapati. Karena kami tahu dunia hari-hari ini mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya betul kami tinggal di dunia ini, tapi kami tidak mau memakai cara-cara dunia untuk menghalalkan segala sesuatu. Kami tahu ada jalan-jalan Tuhan yang sudah Tuhan bukakan bagi kami. Bagian kami adalah bersabar, bagian kami adalah mengandalkan Tuhan, bagian kami adalah berharap kepada Tuhan. Sampaikan masing-masing pada kami firman-Mu ya Roh Kudus, sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Wow, haleluya. Kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan, karena hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Januari, dan karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat ini ya. Kita berterima kasih buat pertolongan Tuhan, kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Betul, masalah masih ada. Betul, orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita, orang-orang yang ngaku teman, nggak tahu yang busuk dari belakang, itu masih ada. Selama kita tinggal di muka bumi ini, masih kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Tapi kita bersyukur karena kita masih punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan segala yang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu prinsipnya sederhana, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jaga hati. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kejadian pasal yang keempat sekarang ya. Kita sudah lewati Kejadian pertama, kedua, dan ketiga. Dan saat ini kita masuk dalam Kejadian pasal yang keempat. Secara khusus dalam pembahasan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan terus sharing dan apa hal-hal yang dahsyat yang kita dapat dari firman Tuhan. Karena saya percaya betul ketika kita mulai menggali, ketika kita mulai membaca, ada rema, ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan secara pribadi, baik secara pribadi melalui hidup saya maupun secara pribadi ketika saudara baca Alkitab saudara di rumah masing-masing. Ada sesuatu yang kita dapatkan, dan itu yang menjadi kekuatan buat kita menghadapi setiap badai. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan seorang anak bernama siapa? Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga melakukan hal yang sama, mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lihat sampai di sini dulu, saudara. Menurut kacamata manusia, kita akan berpikir Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan Kain mempersembahkan korban, Habel mempersembahkan korban, cuman Habel aja dihargai, diterima persembahan korban. Bukankah kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang adil? Tapi kenapa hal ini Tuhan lakukan? Saudara, dalam hidup ini kita percaya ada namanya kehendak Tuhan. Bahasa sederhananya, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau siapa yang dihargai, Tuhan mau siapa yang dihormati, terserah. Itu hak kedaulatannya Tuhan. Kita siapa atur-atur Tuhan. Dan setiap orang punya pemakaiannya masing-masing. Tapi bagian kita apa? Lakukan apa yang baik. Bagian kita apa? Persembahkan. Kain sudah melakukan bagiannya, dia mempersembahkan apa yang dia bisa persembahkan sebagai sebagian dari hasil tanah itu, sebagai korban persembahan. Tapi ternyata Alkitab mencatat Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Ada tafsir, ada orang-orang bilang bahwa ya karena Kain atau karena Habel memberikan korban persembahan sebagai lemak-lemak daripada dombanya, binatang yang dipersembahkan, maka Tuhan mengendahkannya. Bisa jadi seperti itu, tapi saya percaya yang dilihat Tuhan bukan persembahan, bos. Izinkan saya mengingatkan kita, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan benar, nanti kita akan sampai di sana, dan benar sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan menghargai persembahannya Habel? Alkitab mencatat hati Kain panas. Jadi ternyata Tuhan sedang membentuk pribadi Kain. Dan setiap kita ingat, kita mempersembahkan korban. Bukan soal persembahan. Maka ketika Tuhan Yesus sedang ada di Bait Allah, apa yang dia lihat? Ada seorang wanita tua memberikan persembahan sedikit. Tapi Tuhan menghargai persembahan dia karena diberikan dengan apa? Dari kekurangannya. Ingat kisah itu ya. Berarti bukan soal persembahannya, tapi sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati dalam saya memberi. Ada orang yang memberi berharap pujian. Ada orang yang memberi berharap apa? Berharap pujian. Tapi ada orang yang memberi dengan tulus. Saya nggak punya banyak-banyak, saya cuma bisa memberi. Tapi dengan tulus itu Tuhan hargai. Dibanding orang yang memberi banyak tapi berharap pujian. Ayo dong, gue udah kasih banyak nih ya, ayo dong puji gue dong. Ayo nih, gue udah bantu gereja nih, ayo puji gue dong, angkat gue dong. Hey, disitulah Tuhan tidak mengindahkan apa yang kau buat. Tuhan tahu Kain berharap pujian. Itu sebabnya ketika Habel diindahkan, Kain tidak panas hatinya. Tetapi Kain, ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lihat, orang kalau udah memberi, dasarnya memang tulus gitu ya saudara ya. Orang kalau dasarnya tulus memberi, orang kalau dasarnya tulus bantu orang, dia nggak ngungkit-ngungkit. Sorry, dia nggak ngungkit-ngungkit pak, bu, dia nggak ngungkit-ngungkit. Kalau memang dasarnya tulus memberi, dia kayak, oh lu ya, dulu kalau nggak ada gua, lu dulu ada di got lu kalau nggak ada gua, lu hidupnya hancur, lu kalau nggak ada, ngungkit. Hari ini kita mengerti satu hal ini, kita belajar untuk memberi dengan tulus. Kalau engkau tidak punya ketulusan, lebih baik jangan memberi dulu deh. Daripada apa yang kau beri, tapi engkau tidak diindahkan oleh Tuhan. Belajar untuk memberi dengan tulus, belajar untuk memberi dengan tidak mengingat-ingat. Kalau kau sudah memberi sesuatu kepada orang, mesti ingat-ingat. Nggak usah ngarepin pujian. Pujian itu bonus. Biarlah Tuhan yang memuji dan mengindahkannya. Amin. Biarlah kita belajar untuk memberi yang terbaik. Dan sikap hati yang berasal dari hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, baru kita bisa memberi. Ternyata Kain berharap pujian, sehingga ketika Habel
diindahkan dan dia tidak, dia kecewa. Dia kecewa. Tidak sedikit anak-anak Tuhan memberi berharap pujian, sehingga akhirnya ketika tidak dipuji, dia kecewa, dia luka, dia panas, dia sakit hati. Kita sudah masuk jebakan iblis. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu dampaknya apa? Hatinya panas. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan tahu, sehingga ayat 6 Tuhan bilang begini. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 7, perhatikan. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Sampai di sini Kain diingatkan Tuhan, engkau sudah lakukan yang terbaik, Kain. Engkau sudah buat sesuatu yang baik. Harusnya itu menyebabkan mukamu berseri. Nggak usah panas hati. Nggak usah berharap pujian. Nggak usah berharap balasan timbal balik. Kan saya sudah kasih. Ya lu minimal nanti bantu gua dong. Kan gua udah pernah tolong lu, sekarang lu gantian tolong gue. Kita lakukan sesuatu, firman Tuhan katakan lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena terkadang manusia nggak bisa balas apa yang kita buat. Dan Tuhanlah yang membalas, karena Tuhan yang memberi upah. Sehingga akhirnya kita mengerti hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, biarlah hari-hari yang kita lakukan, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita hidupi, kita belajar melakukan sesuatu tanpa motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu dengan motivasi yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan lihat hati lu, saudara. Kita tolong orang aja tulus. Dia mau balas kek, puji Tuhan. Dia nggak balas juga, ada Tuhan yang melihat perbuatan baik saya. Tuhan menegur siapa? Kain. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Lihat, Tuhan udah ingetin Kain loh, saudara. Kain, kalau engkau tidak berbuat baik, kalau engkau berbuat baik harusnya kamu berseri-seri. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Apa kata selanjutnya? "Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sama-sama bilang sama saya harus berkuasa atas dosa. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berkuasa atas dosa. Jangan kita dikuasai dosa, kita harus berkuasa atas dosa. Amin. Yes. Karena itu pastikan teguran Tuhan itu jangan sampai kita alami. Maksud saya begini, Kain ditegur Tuhan. "Kain, mengapa hatimu panas?" Jangan sampai kita memiliki hati yang panas. Kapan hati kita panas? Ketika kita dikecewakan. Kapan hati kita panas? Ketika kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Kapan hati kita panas? Ketika kita mengalami sesuatu yang merugikan hidup kita. Tapi itu keputusan, saudara. Apakah kita mau tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya? Atau saya lebih melihat bahwa hal ini menyakiti hati saya, hal ini merugikan hidup saya, hal ini menyusahkan kehidupan saya? Kita ada dalam posisi bisa memilih. Kita pilih yang mana? Kita mau ambil keputusan pilih yang mana? Ya, jadi ada dua hal hari ini kita pelajari dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama tentang memberikan persembahan, atau memberikan sesuatu, atau melakukan sesuatu untuk seseorang. Lakukan itu dengan tulus, tanpa berharap apa? Pujian, tanpa berharap apa? Balasan. Ya. Karena apa? Kalau kita berharap pujian, belum tentu orang yang kita bantu itu memuji kita. Bahkan ada orang yang kita tolong justru malah nusuk kita dari belakang. Iya kan? Iya kan? Ada. Kita masih tinggal di dunia, saudara. Dan sampai saat ini kita nggak tahu mana kawan, mana lawan. Ada orang yang kita pikir kawan, atau dia nusuk kita dari belakang. Ada orang katanya kita pikir lawan, atau dia orang yang bantu kita. Jadi jangan buru-buru menilai orang. Jalani aja.
Kalau sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita, belajar mengucap syukur dan peganglah firman Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Itu yang Yusuf pegang. Sehingga akhirnya Yusuf berkata apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dalam hidupku. Jadi nothing tulus gitu loh saudara. Buat aja, lakukan aja, buat yang baik. Gak usah ngarepin balasan, gak usah ngarepin pujian. Balasan itu Tuhan yang beri. Pujian itu daripada Tuhan. Dan Tuhan gak tutup mata ketika engkau tolong orang. Tuhan gak tutup mata ketika engkau memberikan sesuatu. Kita hamba, Dia Tuhan. Dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatu. Ya, jadi yang pertama dari Kejadian pasal keempat ayat 1-7 ini kita belajar tentang melakukan sesuatu, memberi sesuatu, menolong orang kah, apapun, memberikan persembahan. Kalau konteksnya pada saat ini adalah bagaimana mereka memberikan persembahan. Ingat, jangan berharap pujian. Kalau tolong orang dengan tulus. Kalau engkau nggak punya ketulusan, lebih baik lu nggak usah tolong orang, bos. Daripada lu berharap pujian, lu nggak dipuji-puji, lu sakit hati, lu panas hati, lu kecewa, lu jadi orang jahat nanti. Lu jadi joker, iya kan? Orang baik yang tersakiti. Wis. Orang baik aja. Orang benar aja. Nggak bisa tersakiti karena kita tahu kita nggak berharap pujian. Kita buat baik karena kita tahu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan segala kebaikan dalam kehidupan saya. Kita buat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Yang kedua dari Kejadian pasal keempat ayat 1-7 kita bahas apa, kita pelajari tentang apa? Tentang sikap hati, panas hati. Kapan seorang mengalami panas hati? Ketika dia dikecewakan, ketika dia dirugikan, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan sebenarnya terjadi, akhirnya hatinya panas. Lihat kisahnya Saul, saudara. Saul mengambil keputusan, saudara, untuk panas hati. Saul mengambil keputusan untuk iri hati. Itu keputusan. Selalu saya bilang itu keputusan kita sebagai manusia yang diberikan kehendak bebas. Ketika perempuan-perempuan menyambut mereka, Daud dan Saul, mereka menyanyi. Apakah perempuan-perempuan ini punya motif yang jahat? Enggak. Apakah Daud merancangkan hal ini? Enggak. Perempuan-perempuan ini menyanyi, memang sikap hatinya si Saul aja jahat. Saya ketika perempuan-perempuan ini menyanyi berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sakit hatinya karena ucapan orang. Akhirnya panas hati. Dampaknya apa? Dari situ dia berusaha membunuh Daud. Karena dia mulai berasumsi, dia mulai berpikiran jangan-jangan nanti Daud nih mau ambil kedudukan gua. Jangan-jangan nanti Daud nih. Ya udah, terjadi sesuai dengan iman. Dan itu yang terjadi, Daud diangkat Tuhan. Karena apa? Karena mengambil keputusan untuk memilih hati yang pahit. Mengambil keputusan untuk memilih panas hati. Mengambil keputusan untuk memilih sakit hati. Mengambil keputusan untuk memilih iri hati. Itu sebuah keputusan. Orang bisa buat apa aja dalam hidup kita, tapi kita yang memutuskan. Jadi apapun yang terjadi di luar kita harusnya tidak bisa mempengaruhi hati kita. Dan kitalah yang memutuskan, saya mau kecewa, saya mau sakit hati, saya mau iri hati, saya mau kepahitan. Itu keputusan. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati saya adalah keputusan saya. Sikap hati saya adalah keputusan saya. Kita mesti sadari, nggak bisa. Keadaan di luar tidak bisa mempengaruhi hatimu. Engkaulah yang memutuskan apa yang terjadi di dalam. Itu sebabnya Yusuf bisa mengalami hal itu. Yusuf mengerti sakit hati, kecewa nggak membawa kebaikan dalam hidupnya. Karena dia tahu apapun yang terjadi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya ketika saudara-saudaranya datang, dia bisa saja memenjarakan saudara-saudaranya. Bisa, dia punya kuasa pada saat itu. Udah dipenjarakan nggak dikasih makan pula, bisa. Tapi dia memutuskan untuk apa? Karena saya tahu manusia boleh berkata-kata jahat. Itu perkataan Yusuf. Allah pakai ternyata untuk menempatkan saya di tempat ini. Izinkan saya hari ini mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, jangan buru-buru langsung menyikapinya dengan hati yang panas. Ada orang yang mengecewakanmu, ada orang yang membalas perbuatan baikmu dengan perbuatan yang jahat, ada orang yang merugikan hidupmu. Jangan buru-buru panas hati, jangan buru-buru dendam, jangan buru-buru marah. Ingat,
Mungkin ada cara-cara Tuhan yang membuat saya akhirnya melihat pertolongan Tuhan. Mungkin ini adalah jalan-jalan Tuhan yang akhirnya membawa saya dipromosikan oleh Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah pagi hari mengingatkan, sikap hati kitalah yang memutuskannya. Jangan sampai apa yang terjadi di luar kita buru-buru menyimpan dan menyimpan di dalam dendam. Kita sudah masuk jebakan iblis. Dua hal ini saya bagikan buat kita. Yang pertama, tentang berbuat sesuatu, baik memberikan persembahan, menolong orang, membantu orang. Yang pertama, jangan berharap pujian. Amin. Ingat, sikap hati kita penting di hadapan Tuhan dalam menolong, dalam membantu orang, dalam berbuat sesuatu. Jadi kita kalau udah tolong orang gitu ya, dan kita nggak berharap pujian, dan tiba-tiba orang nggak muji kita nggak kepahitan, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita tahu kok Tuhan yang lihat. Saya tolong orang, saya tolong kamu, saya bantu kamu bukan karena berharap pujian kamu, karena saya tahu itu panggilan saya untuk menolong kamu, itu panggilan saya untuk membantu kamu. Itu prinsip, itu yang harus kita pegang. Kalaupun mereka memuji kita, terima kasih ya Tuhan berkati, itu bonus. Jadi itu yang pertama, sikap hati dalam kita memberi, sikap hati dalam kita melakukan sesuatu. Dan yang kedua, jangan sampai, yang kita pelajari hari ini, jangan sampai kejadian yang ada di luar itu mempengaruhi hati kita. Karena peganglah hal ini, kejadian yang ada di luar saya tidak bisa mempengaruhi hati saya. Keputusan sayalah sikap hati saya adalah keputusan saya. Amin. Sikap hati saya adalah keputusan saya. Saya bisa saja menyimpan benci, saya bisa saja menyimpan dendam, tapi saya juga bisa tetap bersyukur karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dua hal ini saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu sudah Hamba sampaikan buat umat Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sering kali panas hati dengan keadaan yang terjadi. Kami menyimpan luka, kami menyimpan kecewa yang pada akhirnya itu membuat hidup kami hancur tanpa kami sadari. Tapi pagi hari ini kami belajar bahwa kalau kami berbuat sesuatu kepada seseorang, kami melakukan sesuatu, maka kami tidak mau berharap pujian. Kami tidak mau berharap apapun juga, karena kami mengerti kami diberikan kepercayaan untuk tolong orang. Kami diberikan kepercayaan untuk lakukan sesuatu karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kami. Tuhan terlebih dahulu menopang hidup kami. Tuhan terlebih dahulu menolong hidup kami. Maka kami yang sudah tertolong, kami yang sudah diberkati, kami yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, hari ini kami mau lakukan sesuatu tanpa berharap apapun, karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu. Kami menikmati berkat-berkat-Mu. Aba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Jika Tuhan dapati masih ada hati yang berharap sesuatu ketika mereka melakukan sesuatu, Tuhan jamah, sehingga mereka tidak masuk kepada jebakan iblis untuk mengharapkan sesuatu kepada manusia. Tapi biarlah kami mengharapkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Amba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Bahkan hari ini kami juga belajar untuk selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kami terpancar kehidupan. Kami tidak mau menyimpan dendam, kami tidak mau menyimpan benci, kami tidak mau memiliki panas hati ya Tuhan. Itu sebabnya keputusan kamilah sikap hati kami ini. Apapun bisa terjadi di luar kami, keadaan apapun bisa terjadi di depan kami, tapi sikap hati kami seperti apa, itu adalah keputusan kami. Itu sebabnya kami belajar pagi hari ini untuk selalu memiliki hati yang bersyukur, karena kami tahu segala perkara Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai segala sesuatu, bahkan orang-orang yang mungkin berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup kami, bahkan mungkin orang-orang yang berusaha merekarkan sesuatu yang jahat dalam hidup kami, sampai hari ini kami percaya Tuhan kami, Yesus kami, sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Itu sebabnya kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mengalami kuasa Tuhan. Dan kami percaya sampai hari ini pembelaan Tuhan tetap nyata. Sampai hari ini kami percaya
Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi secara online di rumah mereka masing-masing. Hamba mendoakan mereka satu persatu. Hamba membawa mereka dalam setiap pergumulan mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Kuasa Tuhan memulihkan. Sampai hari ini kami percaya Tuhan memegang rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan, kalau kami diizinkan Tuhan untuk mengalami goncangan rumah tangga, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan untuk tetap terus memandang Tuhan, bukan memandang masalah kami. Karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan kami. Bapak, hamba berdoa setiap rumah tangga dipegang Tuhan. Kalau dari antara mereka ada yang ditinggalkan oleh suami, dari antara mereka ditinggalkan oleh istri, hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kami rebut tubuh roh jiwa daripada suami kami yang telah pergi meninggalkan kami. Kami rebut tubuh roh jiwa mereka, yang istri-istri yang telah meninggalkan suami-suami. Kami rebut dalam nama Yesus. Kembali dijamah kuasa Allah dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima urapan Tuhan, kami terima lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa, rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan jaga. Kami sadar betul di hari-hari terakhir, di akhir-akhir zaman ini, rumah tangga anak-anak Tuhan akan digoncangkan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau pegang tangan kami. Jagai suami-suami kami, jagai istri-istri kami Tuhan. Kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam non-stop, tapi kami percaya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah. Dalam nama Yesus, mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak, hamba berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, mari taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sampai hari ini kita percaya firman Tuhan berlaku atas hidup kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan ada seorang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas, tanda kau bergantung penuh kepada Tuhan. Bapa, kami sepakat pagi hari ini mengucapkan berkat kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan setiap hamba-hambamu, umatmu. Pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, kami percaya firman-Mu tergenapi atas kami. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan menumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima dengan iman. Organ-organ tubuh mereka sehat sempurna, berfungsi normal di dalam nama Yesus. Lambung mereka sehat sempurna, otak mereka sehat sempurna, peredaran darah mereka sehat sempurna, mata mereka sehat sempurna, jantung mereka sehat sempurna, usus mereka sehat sempurna, ginjal sehat sempurna, empedu sehat sempurna dalam nama Yesus. Setiap organ-organ tubuh berfungsi normal dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, pulih dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami bersepakat bersatu hati berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat ekonomi mereka, buat keuangan mereka yang hari-hari ini mungkin sedang bergoncang. Bapak, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan lihat hati mereka, Tuhan lihat kerinduan mereka, Tuhan lihat mereka mengandalkan Tuhan. Hamba memohon belas kasihan-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Biar bagi mereka turun pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalam setiap perekonomian mereka, dinyatakan dalam setiap keuangan mereka. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, berkati setiap usaha mereka. Kalau ada yang baru-baru ini merintis usaha, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus buat setiap mereka orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda ini. Tuhan jaga hidup mereka, Tuhan mereka berikan hidup mereka kepadamu. Mereka dipagari dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda ini dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Orang-orang muda ini dijaga Tuhan. Bahkan hamba berdoa
Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dipertemukan mereka dengan tulang rusuk yang berasal daripada Tuhan. Dan kami berdoa, pasangan hidup yang mengasihi mencintai Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dipertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong hidup mereka sehingga mereka menemukan tempat pekerjaan yang baik, yang layak, yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga ya Bapak, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat hidup rumah tangga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka sehingga mereka dipercayakan anugerah Tuhan, memiliki keturunan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tergenapi firman Tuhan, dari mereka turun keturunan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kami. Mungkin mereka adalah orang tua kami. Mungkin mereka adalah anak-anak kami. Mungkin mereka adalah oma opa kami. Mereka adalah cucu-cucu kami. Mungkin mereka adalah mertua kami, menantu kami, adik atau kakak kami, om atau tante kami, keponakan kami, yang mungkin hari-hari ini masih hidup jauh dari Tuhan. Bapa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami rindu sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami, maka Tuhan menyelamatkan seluruh keluarga besar kami yang Tuhan lihat mungkin masih jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, lembutkan hati mereka ya Roh Kudus. Jamah hidup mereka Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka mengalami lawatan Tuhan, dan setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tahun ini menjadi tahun di mana mereka melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Karena itu kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat kotamu diberkati. Ucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersepakat, kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat shalom atas kota di mana kami tinggal. Turun damai sejahtera Allah atas kota di mana kami tinggal. Kami menyebutkan kota kami, kota yang diberkati, kota yang dijaga, kota yang mengalami kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, dihalaukan kota kami daripada bencana alam, dijauhkan kota kami daripada segala rancangan-rancangan roh jahat di dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga kota di mana kami tinggal maupun bangsa Indonesia ini diberkati. Pemimpin-pemimpinnya diberikan hikmat takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, bahkan kami berdoa ketua BNPB, ketua BNPT, bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus beri roh hikmat takut akan Tuhan dalam mereka memerintah bangsa kami, dalam mereka menangani pandemi COVID. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia diberkati Tuhan. Damai, shalom Allah turun atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka merancangkan yang jahat atas bangsa kami, mereka yang mengadu domba di tengah-tengah bangsa kami, mereka yang merancangkan, bahkan mereka yang menjadi otak daripada kehancuran bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah jamah, Allah singkapkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat berkat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami ucapkan berkat sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami ditopang, ditolong, disertai, dibela oleh Tuhan, sebab kami milik kepunyaan Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu, demi namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka berjalan dalam kasih kuasa Tuhan, mereka berjalan dalam kemuliaan Tuhan, dan mereka menerima apa yang mereka doakan.
Kami pegang firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dan kita imani apa yang kita doakan kita sudah terima. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kita kembali ketemu besok pagi di dalam ibadah doa pagi secara online. Ajak kerabat kita, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita dengan cara apa? Tag nama-namanya saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga mereka juga mengalami berkat apa yang kita terima dalam ibadah doa pagi ini. Kita besok ketemu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan bersama-sama kita berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.